Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik. Di akhir dari pembahasan tentang penetapan sifat, berdalilkan rahimahullah ta'ala tentang sifat tajalli dengan ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Qala ta'ala 'ala al-ara'iki yanzurun. Wa qala ta'ala wa ladaina mazid. Wa qala ta'ala lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Berdalilkan dengan ayat ini tentang sifat tajalli untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan wajahnya, kemudian dipandang oleh orang-orang mukmin pada hari kiamat, di arasat yaumul qiyamah dan di surga. Kemudian beliau memberikan atau menyebutkan bahwasanya, kata beliau di sini, dzikru annahunna ju'ilna huna li isbati ru'yatil mu'minin rabbahum fil akhirah ghalatun. Ini kesalahan untuk orang yang menetapkan bahwasanya dalil ini menunjukkan sifat atau penetapan seorang mukmin melihat Rabbnya. Iya, orang mukmin melihat Rabbnya dengan dua perkara. Kata beliau, annal ayat al-madhkura huna hiya fi sifatil khaliq. Ya, maksudnya beliau menyebutkan bahwasanya ayat yang disebutkan di sini ini berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dilihat, yaitu tajalli. Allah menampakkan wajahnya untuk dilihat oleh kaum mukminin. Kata beliau, wa ru'yatul mu'minin, adapun berkaitan tentang penglihatan manusia atau seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajahnya itu, kata beliau, di akhirat itu dari sifat makhluk. Maksudnya hubungannya dia dengan perkara-perkara akhirat nanti kelak ketika dia masuk surga. Makanya kata beliau, ini pembahasan ini ada tempatnya nanti di pembahasan tentang yaumul akhir, karena di yaumul akhir ketika dikumpulkan, itu manusia dengan berbeda pendapat akan melihat Rabbnya pada hari kiamat. Ada yang mengatakan seorang mukmin saja, yang mengatakan orang munafik juga melihat. Kemudian setelah itu ketika dimasukkan ke dalam surga, menjadi sifat kaum mukminin juga, mereka akan melihat Rabbnya. Ya, dengan dalil ini, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat baik, untuknya itu husna, yaitu surga, dan ziyadah, yang tambahannya sebagaimana ditafsirkan dalam hadis riwayat Muslim, walaupun ini dikritik oleh Ad-Darqutni rahimahullah, menafsirkan tentang ziyadah itu ru'yatul mu'minina li rabbihim fil jannah. Iya. Kemudian waladaina mazid juga seperti itu. Jadi dibedakan antara sifat Allah SWT dengan sifat makhluk. Sifat Allah itu apa? Allah dilihat. Dan sifat makhluk, Allah melihat Rabbnya. Allah melihat Rabbnya. Ya. Cuman dari sisi ayat wujuhu yawma idzin nadhira, ini berkaitan dengan apa? Makhluk. Wajah-wajah pada saat itu akan berseri-seri. Ini siapa? Wajahnya siapa ini? Nah, makhluk. Ila rabbihim nadhira. Kenapa? Karena kepada Rabbnya dia melihat. Jadi melihat kepada Rabbnya. Jadi kandungan dari hadis ini, ayat ini, itu menunjukkan bahwasanya Allah menampakkan apa? Wajahnya untuk dilihat oleh kaum mukminin. Iya, dengan mata kepalanya. Jadi ini penjelasan sedikit apa yang kurang kemarin kita sebutkan di pertemuan sebelumnya tentang sifat tajalli. Jadi ayat ini menunjukkan sifat tajalli. Dari sisi pendalilannya, yaitu tatkala kaum mukminin melihatnya, berarti di situ Allah SWT menampakkan wajahnya.
Iya, wa illa sifat tajalli tersendiri ada dalam ayat. Bagaimana disebutkan ya? Apa namanya? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ini tasrih jelas sifat tajalli untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun apa namanya? Dari berkaitan tentang sifat ru'yatul mu'min rabbihim itu berdalilkan dengan ayat ini. Ya, ayat ini tapi dengan penjelasan atau pendalilan dari sisi yang lain, bukan dari sisi di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan wajahnya untuk dilihat oleh kaum mukminin. Nah, sekarang kita lanjut dari sifat mamfi yang disebutkan musannif. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala syarih hafizahullah taala أما الصفات المنفية الواردة في الآيات التي ذكرها المصنف فعدتها 13 صفة. فالصفة الأولى والثانية النوم والسنة. قال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم والسنة النعاس. والصفة الثالثة الأود. قال الله تعالى ولا يؤوده حفظهما أي لا يهمه ولا يكرثه كما تقدم. والصفة الرابعة الموت. قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. والصفة الخامسة الولد. قال الله تعالى لم يلد وقال ما اتخذ الله من ولد. والصفة السادسة الولادة. قال الله تعالى ولم يولد. Ini apa namanya sifat yang dinafikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini ada 13 sifat dalam Al-Quran menafikan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, dan telah berlalu ya bahwasanya pembicaraan Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat manfiyah atau salbiyah ini bukan asal. Ini bukan asal. Asal pembicaraan Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala sifat apa? Subutiyah. Kalau muncul kelompok-kelompok yang menafikan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Ahlussunnah berbicara tentang sifat manfiyah. Kemudian tatkala bicara tentang sifat manfiyah itu asalnya secara apa? Mujmal atau mufassal? Mujmal. Mujmal. Kemudian kalian juga berbicara tentang sifat manfiyah secara tafsir seperti di sini sedikit. Penafian sifat naum, sinah itu nu'as, ngantuk. Kemudian ada penafian sifat al-aud, itu kata berkaitan dengan ayat wala yaudu hibbuhuma, itu tidak menyusahkannya ya, penjagaannya terhadap langit dan bumi itu tidak menyusahkan, tidak memberikan kesusahan terhadapnya. Maka di sini menunjukkan bagaimana putra Allah Subhanahu wa taala dan sifat maut, walad itu anak, kemudian al-wiladah itu dilahirkan. Kemudian والصفة السابعة الكفء. قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. الكفء المماثل هو المماثل. والصفة الثامنة السمي. قال الله تعالى هل تعلم له سميا وهو استفهام إنكاري يفيد النفي. والصفة التاسعة الند. قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ini 3 penafian secara mujmal. Penafian secara mujmal datang dalam penetapan dalam bentuk khabar walam yakun lahu kufuwan ahad, datang dalam bentuk istifham inkari menafikan tentang penafian tidak ada, kemudian datang dalam bentuk larangan taj'alu lillahi andada, mumasalah. Nah, والصفة العاشرة والحادية عشرة الشريك والولي. قال الله تعالى ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. والولي المنفي عن الله والمعين له الذي يتصرف معه سبحانه. والصفة الثانية والولي المنفي عن الله المعين له
sebagai pembantu untuk Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur langit dan bumi. Alladzi yatasarrafu ma'ahu subhanahu. Nafian al-wali. Jadi wali di sini yang diinginkan adalah al-mu'in. Itu bantu, menolong untuknya dalam mengatur langit dan bumi. Nafian. والصفة الثانية عشرة الإله معه قال الله تعالى وما كان معه من إله والصفة الثانية عشرة والصفة الثالثة عشرة المثل قال الله تعالى ليس كمثله شيء وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال فهؤلاء الصفات كلها صفات منفية عن الله يراد منها إثبات الكمالات المقابلة لها فمثلا نفي المثل. Lihat ini yang penting ya dalam penafian. Kata beliau, sifat-sifat semuanya ini sifat ma'fiyah. Namun bukan penafian secara murni. Iya. Kita sudah katakan ya bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala asalnya itu berkaitan tentang subutiyah. Karena disitulah terdapat pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun terkala berbicara tentang sifat salbiyah, yaitu karena munculnya kelompok yang menafikan sifat Allah. Kemudian terkala berbicara tentang sifat ma'fiyah, itu asal pembicaraannya itu secara mujmal. Ya. Kemudian secara cabang itu secara apa? Fasal. Kemudian setelah itu terkala berbicara tentang sifat penafian, itu bukan penafian murni. Ya. Karena penafian murni itu tidak ada ujian padanya. Karena nafil adam atau nafil syai' itu menunjukkan sesuatu itu tidak ada. Dan wal adam itu laysa bi syai'. Sesuatu yang tidak ada itu tidak ada gunanya. Ya kan? Ya, tidak penting kalau sesuatu yang tidak ada itu tidak ada gunanya. Yang kedua, kadang kalau dinafikan sebagaimana sudah berlalu di Qaulul Musnad, kadang kalau dinafikan itu bentuknya apa? Karena dia tidak bisa menerima sifat itu. Ya kan? Seperti tiang ini dikatakan jidar la yahlim. Tembok ini tidak boleh. Ada pujian? Tidak ada pujian. Tidak ada pujian sama sekali. Atau dia bisa menerima namun tidak bisa tegak dengan sifat itu. Seperti orang kecil. Ini anak kecil, Masya Allah, tidak pernah mencuri. Bayi misalnya. Ya bagaimana caranya? Dia bisa menerima sifatnya namun belum bisa apa? Enggak, karena lemah. Karena lemah. Adapun Allah Subhanahu wa taala dinafikan padanya, ini dia. Untuk menetapkan lawan dari sifat yang dinafikan itu. Kenapa? Karena dengan menetapkan lawannya kesempurnaan di situ terkandung apa? Ujian. Jadi itu kembali lagi ke mana? Kembali lagi ke penetapan. Kembali lagi mana? Ke penetapan. Jadi ini kuncinya. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah. Mereka menyelisih Ahlussunnah dalam pembicaraan tentang sifat salbiyah dari sisi asal. Mereka berbicara tentang sifat salbiyah secara mufassal. Dan cabangnya itu secara mujmal. Kemudian kedua, tatkala menafikan, itu tidak ada kandungan yang terkandung padanya pujian. Karena sekedar menafikan. Inilah yang membedakan mereka dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka banyak berbicara tentang sifat penafian. La kharid, wala dakhil, la jauhar, wala jasm. Banyak. Iya. Adapun Ahlussunnah mengatakan Allah SWT berbicara apa yang Allah SWT nafikan untuknya, namun kita menetapkan lawan dari sifat itu. Seperti kata beliau, pemasaran nafil mithl. Ya, ini nafil mujmal. Nafil mujmal ya, laisa kamitslihi syai'. Nafil mujmal wa nafil mufassal itu sama-sama memiliki isbat kamali diddihi. Kalau alladzi la yamut berarti menetapkan sifat apa? Al-hayy kamilah. Al-hayatu al-kamilah. Ini kalau mufassal jelas. Namun bagaimana kalau sifat penafian secara mujmal? Apa yang perlu ditetapkan? Ini kasih contoh beliau. Contohnya laisa kamitslihi syai' wala fala tadribu lillahi al-amsal. Tidak ada yang semisal dengannya. Penafian apa ini? Al-mithl. Ini umum, mujmal. Apa saja?
Tidak ada yang semisal dengannya dari sisi apa? Dari ilmu, dari apa, semuanya. Namun apa yang bisa kita tetapkan? Iya, kata beliau, "Famathala nafil ilmi al-murad min isbat kamal ahadiyati." Kamal ahadiyah. Kesempurnaan bersendiriannya Allah SWT. Iya. Kesempurnaan bersendiriannya Allah SWT. Maksudnya bersendirian dari sisi apa? Dari sisi sifat yang dimiliki. Tidak ada yang semisal dengannya dari sifatnya. Sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Demikian pula disebutkan an-nafil mithl, yaitu isbat kamal sifatihi. Penetapan kesempurnaan sifatnya. Sama dengan al-ahadiyah ini. Ini disebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya yang sudah lewat tadi, Al-Muslim. Iya. Dan kalau Allah berbicara penafian secara mujmal, itu diinginkan menetapkan kesempurnaan sifat. Ini salah satunya. Wa annahu ahadun la mathila lah. Ini maknanya. Bahwasanya dia semata-mata yang memiliki kesempurnaan sifat tersebut dan tidak ada yang semisal dengannya dengan sifat yang Allah SWT. Ini salah satunya. Demikian pula firman Allah SWT dikatakan penetapan namun bermakna penafian seperti Al-Quddus, ya, terkandung padanya sifat. Kemudian salam. Demikian pula subhana. Ini penafian secara mujmal. Sifat apa yang kita tetapkan dalam penafian ini? Kesempurnaan sifatnya yang tidak memiliki kekurangan dan aib. Oleh karena itu penafian secara mujmal itu terkandung dua. Kalau mufassal jelas, ya kan? Kalau dikatakan la yamut berarti apa? Memiliki sifat hayatul kamilah. La yawlim berarti sifat hikmah wal adl. Apa lagi? La naum berarti kesempurnaan hayat. Maka Allah liyu'jizahu la ajaz, menunjukkan sifat qudrah. Perhatikan, kalau mujmal itu dua. Nafil mumatsalah wa naqais, nafil naqais wal uyub, ini yang pertama. Seperti tadi ucapan Allah subhanallahi amma yasifun, ya kan? Ini nafil naqais. Makanya kalau dikatakan dalam ayat banyak ya, tak kala Allah, orang-orang Yahudi mensifati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir dari ayat itu pasti Allah tutup subhanallahi amma yasifun, subhanallahi amma yasifun. Yaitu menafikan dari sifat naqais yang mereka sifat untuk Allah. Yang kedua, nafil mumatsalah. Nafil mumatsalah. Menafikan apa? Al-mumatsalah. Penafian tentang kesamaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kandungannya. Ya, maka dari sini kita tetapkan apa? Sempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada uyub dan tidak ada apa? Mumatsalah. Tidak ada uyub dan tidak ada mumatsalah. Penetapan kesempurnaan sifat Allah dari uyub, naqais dan mumatsalah. Nah. طيب ولما فرغ المصنف رحمه الله من سياق هذه الآيات بين أن هذا في كتاب الله كثير فآيات الصفات والأسماء مملوء بها القرآن. Iya. Kata beliau tatkala musannif menyebutkan, memaparkan ayat-ayat, kemudian menjelaskan bahwasanya penetap apa hal yang seperti ini untuk menetapkan sifat dan nama itu banyak dalam Al-Quran. Ayat-ayat sifat dan nama itu penuh dengannya Al-Quran. Ini bukan batasan, ya. Kalau Ibnu Taimiyah menulis, kalau dia mau mengambil rujukan, itu bisa dia tulis semua. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya Ibnu Taimiyah menulis ini di waktu yang ringkas.
ya, dengan hafalannya. Sudah disebutkan terjemahannya kemarin ya. Bahwasanya Ibnu itu kan ilmuhu baina ainihi. Ya'khudhu ma yurid wa yatruku ma yurid. Ilmu itu sangat depan matanya. Dia mau ambil yang mana saya, tinggalkan. Dan itu sudah banyak ya. Kalau seorang datang padanya minta diberikan fatwa tentang akidah, dia tulis. Al-Hamawiyah, Al-Wasitiyah, Salat Al-Muriyah. Ini semua tulisan-tulisannya tanpa dilihat rujukan langsung. Nah, وأن من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق أي أن العبد إذا أقبل على القرآن وهو يريد معرفة صفات الله سبحانه وتعالى فإنه يستدل على الحق فصحة النية في الإقبال على الله سبحانه وتعالى مع فهم كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يفتح له به باب الفهم. Iya, kata beliau dari ucapan musannif man tadabbara al-Quran, man tadabburi, perhatikan dari Al-Quran, namun dalam keadaan dia mencari petunjuk darinya, maka akan jelas untuknya jalan yang benar. Maksudnya bahwasanya seorang hamba kalau dia mempelajari Al-Quran, memahami, dalam keadaan dia menginginkan untuk mengetahui sifat Allah, jadi ikhlas, bukan untuk berdebat. Jadi tujuannya untuk beramal memang, dia belajar Al-Quran untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala, semakin mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jelas ya, ilmu yang paling utama itu adalah ma'rifatullah. Kata beliau, فَإِنَّهُ يَسْتَدَلُّ عَلَى الْحَقِّ, maka dia telah berpetunjuk di atas al-haq. فَصِحَّةُ نِيَّةِ فِي الْإِقْبَالِ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ مَعَ فَهْمِ كَلَامِهِ وَكَلَامِ رَسُولِهِ. Jadi baiknya niat ini ketika dia mempelajari Al-Quran bersama ada pemahaman terhadap pemahaman Al-Quran dan kalam Rasulullah SAW dan hadis, maka Allah akan membuka untuknya pintu-pintu pemahaman yang lebih luas lagi. Ya, tapi dengan syarat itu menuntut ilmu dalam keadaan dia ikhlas. Ya. ومن تأمل سير من تحول عن اعتقاد المخالفين إلى اعتقاد أهل السنة يجد في ذلك مثلا من أناس لا يعرف أنهم أخذوا العلم عن أحد من أهل السنة ولكنهم لما اعتبروا دلالة القرآن والسنة وجدوا أن الحق فيها. Kata beliau, siapa yang memperhatikan perjalanan orang yang berpaling dari akidah yang rusak menuju akidah di sunnah wal jamaah, maka dia akan mendapati pada hal tersebut muslim min nas. Saya tidak dapat apa? Ada yang dapat ini? Muslim. Contoh. Jamak misal. Muslim begitu. Jangan taksir. Jamak dari misal. Begitu. Yajidu fi dzalika muslim. Allah alam. Nama yang cocok itu sekelompok dari manusia yang dia tidak diketahui bahwasanya mereka ini mengambil ilmu dari seorang dari ahli sunnah. Namun tatkala dia memperhatikan jelas pendalilan Al-Quran dan Sunnah, maka dia dapati bahwasanya kebenaran itu pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi maksudnya seorang kalau
lihat orang yang berpaling, meninggalkan akidah-akidah yang rusak, kemudian menuju pada akidah yang benar, akidah sunnah, maka dia dapati pada hal tersebut siapa yang tidak diketahui bahwasanya ini mengambil ilmu dari seorang yang mempelajari akidah sunnah wal jamaah, seorang yang berada di manhaj di atas manhaj salaf. Namun tatkala mereka melihat bagaimana pendalilan Al-Quran dan Sunnah, jadi dia tidak melihat daripada manusianya. Tapi bagaimana mereka ini berdalil, diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Tatkala dia pahami seperti itu, maka dia ketahui al-haq itu di mana? Pada Al-Quran dan Sunnah, bukan pada ucapan seseorang. Bukan pada ucapan seseorang, namun dilihat dari bagaimana Al-Quran dan Sunnah itu menunjukkan hal tersebut. Itu maksudnya. Jadi tidak melihat dari ucapan-ucapan lain kecuali dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, pemahamannya terhadap pendalilan Al-Quran dan Sunnah. Allah alam, betul. Nah. وفي القرن الثاني عشر نشأ في بلاد ما يعرف بالاتحاد الصوفيتي رجل اسمه عبد النصير صنف كتابا اسمه الرد على شرح العقائد النسفية وزيف فيه طريقة الأشاعرة والماتريدية مع أن هذا الرجل لا يعرف أنه رحل خارج بلاده ولا أخذ هذا العلم عن أحد من أهل السنة والحديث ولكن إقباله على القرآن والحديث فتح له باب الفهم في أن المقصود في هذا الباب وطريقه من هذا الباب وطريقة الشرع فيه هي الطريقة المذكورة في الكتاب والسنة. وهذا شاهد الحال فيما قرأناه من الآيات التي ذكرها المصنف أن من أقبل عليها مريدا الحق بفهم كلام العرب فإنه يفهم ما ذكرناه من الكلام وهو الذي فهمه السلف رحمه الله. Nah, kata beliau, dan di generasi kedua atau generasi ke-12 muncul pada negeri yang dikenal dengan Ittihad Sufiyyin. Sufiyat ini dikatakan rajulun namanya Abdul Nasir, nulis suatu kitab itu dinamakan Ar-Raddu ala Syarh al-Aqaidi an-Nasafiyah. Di sini dia memasukkan padanya jalan Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bersamaan bahwasanya laki-laki ini tidak diketahui bahwasanya dia ini sudah pergi rihlah, atau tidak juga diketahui bahwasanya dia mengambil ilmu dari seorang dari ahli sunnah dan ahli hadis. Tidak ada, pernah diketahui. Jadi seorang ini tidak ada, namun dia bisa memalsukan jalan dari Al-Maturidiyah dan Al-Asy'ariyah. Padahal dia ini tidak diketahui bahwasanya dia pernah rihlah atau dia pernah menuntut ilmu di mana seseorang yang bermanhaj salaf. Kata beliau, walakinna iqbal al-Quran al-hadis, maka tatkala dia belajar Al-Quran dan Sunnah dengan niat yang tulus, maka Allah Subhanahu wa taala membuka untuknya pintu-pintu pemahaman yang dimana dia mengetahui bahwasanya maksud inilah dari bab seperti ini maksudnya, bab seperti ini maksudnya seperti ini, dan dibuka juga untuknya jalan syariat yang dimana dia adalah jalan yang disebutkan pada Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, wa hadha syahidul hal. Inilah kita saksikan dari keadaan seperti ini pada apa yang kita baca dari ayat-ayat yang disebutkan oleh musannif, bahwasanya siapa yang mempelajari Al-Quran dalam keadaan dia menginginkan al-haq, dengan pemahaman ucapan orang Arab, maka dia akan memahami apa yang kita sebutkan dalam kalam. Maksudnya, bagaimana penetapan sifat itu? Bagaimana penetapan sifat itu?
Ya, dalam Al-Quran satu nama bisa diambil padanya berapa sifat? 3, ada 2, ada 1. Dengan nama atau dengan perbuatan bisa diambil padanya sifat. Dan kadang ada sifat diambil padanya nama, dan ada sifat tidak diambil padanya nama. Ini dari pemahaman seperti ini. Itu dengan memahami apa? Dengan memahami bahasa Arab. Kita mempelajari Al-Quran dengan memahami bahasa Arab dengan niat yang tulus. Maka kita akan tahu jalan yang benar. Jalan yang benar. Allah akan tunjukkan padanya jalan yang benar. Namun kalau mempelajari hanya untuk memperbanyak maklumat, tidak ada amalan, ya, terutama dalam permasalahan akidah seperti ini tentang nama dan sifat, yang dimana justru seperti inilah yang justru meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Kenapa? Karena siapa yang untuk sembah, yang kita sembah ini kita sudah kenal. Ya. Contohnya kita tahu Allah SWT ini Maha mengampuni. Maka dengan itu, tak kala seorang jatuh dalam dosa, langsung bersegera meminta kepada Allah SWT ampunan, karena dia Maha Pengampun. Kita tahu bahwasanya Allah SWT Maha melihat, ya, segala sesuatu yang terlihat. Maka jangan kita merasa aman dari apa yang kita lakukan ketika kita sendiri dan yang lainnya dari nama-nama Allah SWT. Maha mengawasi, Maha dekat, Maha mendengar, Maha mengetahui, dan selainnya. Justru inilah yang semakin menambah keimanan kita dengan mempelajari nama dan sifat Allah. Karena itu dikatakan ilmu yang paling utama adalah Allah, mengenal Allah SWT dengan namanya, sifatnya, perbuatannya. Karena dengan dari situlah akan terbuka pintu-pintu ilmu yang lain. Terbuka pintu-pintu. Makanya sebagian ulama ada yang menulis tentang nama dan sifat Allah SWT. Fikih Asmaul Husna ada, ya, dimana muamalah kita dalam pemahaman kita terhadap nama dan sifat Allah. Dari situlah tambah keimanan dan Allah membukakan untuknya pintu-pintu ilmu yang lain, ilmu yang lain. Nah, baik, gimana? Ambil 2 atau 1? Saya tidak tahu besok kita mulai atau tidak. Sepertinya ada celah ini. Bagaimana Ali? Jadi target selesai ini. Ada yang pergi kan? Itu pun ada. 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 Abu Zakaria itu Sendiri. Baik. Nah, baca kita selesaikan. Kita pelajari. Qala al-musannif rahimahullah, thumma sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tufassiru al-Qur'an wa tubayyinuhu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu. Wa ma wasafa ar-rasul bihi rabbahu min al-ahadits as-sihah allati talaqaha ahlul ma'rifati bil qabuli wajib al-iman biha kadzalika. Nah, kemudian beliau kalau bicara tentang Al-Quran dalam penetapan nama dan sifat perbuatan Allah SWT, kemudian bicara tentang sunnah Rasulullah SAW, hadis yang dimana ini yang menafsirkan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, menjadi tunjuk, menjelas, dan memberikan ta'bir dari apa yang datang dalam Al-Quran secara mujmal, kemudian diberikan ibarat dalam hadis. Nah, ini banyak ya. Ya, jadi salah kalau orang cuma mengambil Al-Quran saja. Ada kelompok namanya Al-Quraniyun, di mana dia cuma mengambil Al-Quran, tidak mau mengambil hadis. Ya, dan itu salah. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW itu berbicara dari wahyu, bukan dari dirinya sendiri, bukan dari hawa nafsunya, namun berbicara tentang wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Contoh kecil tentang perintah sholat. Perintah sholat di mana? Apa?
Dalam Al-Quran dan Sunnah ada. Namun rincian bagaimana sholat? Di mana? Di dalam hadis. Kata Nabi SAW, "Sallu ra'aitumuni, sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Berarti kembali ke mana? Kembali ke perbuatan Nabi SAW. Tidak ada diterangkan dalam Al-Quran sholatnya Nabi seperti ini. Tidak ada. Demikian pula manasik haji. Ya, dan selainnya dari hal-hal yang datang ditafsirkan oleh sunnah. Ya, begitu pula dalam sifat. Jangan mengambil sifat dalam Al-Quran saja. Kita mengambil sifat juga yang datang dalam sunnah Rasulullah SAW. Karena ini Nabi SAW berikan wahyu oleh Allah SWT. Wahyu padanya melalui Jibril. Dan mensifati Allah SWT sebagaimana Allah SWT mensifati diri yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita juga harus menerima sunnah. Nah, contohnya mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, penjelasannya insyaallah ya, tentang hadis sahih bagaimana apa. Cuman rinciannya kalau dikatakan bahwa wasafa Rasul bihi rabbahu min al-ahadits as-sihah, maksudnya sihah termasuk hasan, sahih dan hasan. Bukan hadis sahih saja. Kalau hasan ini bagian 3 dari hadis ini itu datang belakangannya tentang hadis dhaif, hasan dan sahih. Iya. Kemudian ditambah hasan li ghairihi, sahih li ghairihi. Ya, namun hadis sahih maksudnya apa yang bukan dhaif. Sahih walaupun itu melalui jalan dikumpulkan jalan-jalannya atau dia naik ke derajat hasan. Itu masuk juga semua. Walaupun dia ahad ataupun dia masyhur. Iya, terlebih kalau dia mutawatir. Kalau dia mutawatir. Nah, contohnya, ini penyebutan kita baca. مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه. Ini sifat nuzul untuk Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Riwayat Bukhari Muslim tentang sifat nuzul. Ini sifat yang diambil dari perbuatan. Nah. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi min ahadikum bi rahilatihi. Al-hadits muttafaqun alaih. Sifat farah untuk Allah Subhanahu wa taala, syaddul farah. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari Muslim. Nah. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة متفق عليه. Sifat ad-dhahak untuk Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam hadis Abu Hurairah. Riwayat Bukhari Muslim. Nah. وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قانتين فيظل ينظر إليكم يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. Iya, hadis dari Abi Razin, namanya Laqit bin Amir. Ini disebutkan hadisun hasan, akan datang nanti penjelasannya. Hadis Ajib Rabbuna. Insyaallah nanti ada penjelasannya dan disebutkan riwayatnya nanti oleh Musannaf Asy-Syarah. Ini hadis dari Abi Razin, hadisun hasan. Disebutkan di sini hadisun hasan. Nah. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam la yazalu jahannamu yulqa fiha wa taqulu hal min mazid hatta yad'a rabbul izzati fiha qadamah wa fi riwayah 'alaiha qadamah fayanzawi ba'daha ila ba'd wa taqulu qatin muttafaqun alaih. Iya, kata beliau
Di sini sifat penetapan sifat apa? Ar-rijal. Iya. Rijal untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat hatta yad'a rabbu al-izzati fiha qadamahu. Ini penyebutan qadama itu dalam riwayat hadis Anas bin Malik. Adapun penyebutan ar-rijal hatta yad'u rabbul izzati fiha rijlahu, ini dalam hadis Abu Hurairah. Fiha qadamahu wa riwayatin 'alaiha qadamahu. Iya. 'Alaiha qadamahu. Datang nanti penjelasannya insyaallah. وقوله يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار متفق عليه. Ini penetapan sifat apa ini? Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Nida. Hah? Nida. An-nida. Iya, sifat nida untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya dia penetapan sifat kalam di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara dan huruf. Diambil dari sifat an-nida. La yakunu nida illa bi sautin wa huruf. Itu nida. Wa yunadi bi sautin. Apalagi di sini disebutkan apa dengan suara. Ini ta'kid. Karena nida itu tidak terjadi kecuali dengan suara dan huruf. Kata disebutkan bisautin menunjukkan ini menunjukkan penguat lagi. Dan ini pada hakikatnya penetapan sifat kalam, nida untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'san ila an-nar. Ini Adam perintahkan untuk mengeluarkan dari keturunannya utusan kepada neraka. Dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Nah, وقوله ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. iya. Ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu, ini baina Allah wa bainahu hajibun, dalam riwayat yang disebutkan nanti hijab wala turjuman. Ini muttafaqun alaih juga, riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Adi bin Hatim. Ini penetapan sifat kalam untuk Allah. Sifat kalam untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah pendalilan umum, maksudnya semuanya akan diajak bicara. Kafir, orang mukmin, orang munafik akan diajak bicara. Namun yang membedakan dia bicaraan Allah dengan munafik itu pembicaraan ta'dzib, taubih, azab untuk mereka. Azab untuk mereka. Beda dengan kaum mukminin, itu pembicaraan nikmat untuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada persyirikan seperti itu antara kaum mukminin dengan muslimin, dengan kafirin, munafikin, itu persyirikatan dari sisi nama saja. Adapun hakikatnya mereka berbeda. Mereka sama-sama diajak bicara, mereka sama-sama dihisab, mereka sama-sama disiksa, masuk neraka. Namun apa yang terjadi dalam hal tersebut itu berbeda. Berbeda ya. Sebagaimana Allah firman dari umum, apa man kana mu'minan man kana fasiqan la yastawun. Apakah menjadikan orang mukmin dengan orang fasik itu kafir itu sama? Nah, tidak. Apa naj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah menjadikan orang-orang mukmin itu, orang muslim itu dengan orang fajir? Sama. Ya? Sama. Jadi mereka juga disiksa. Ya. Orang mukmin disiksa dalam neraka atau dalam kuburan, itu karena siksanya berhenti. Orang mukmin berhenti. Adapun siksaan dari orang kafir itu ada sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Seperti Fir'aun. Nah, itu kan datang nanti pembahasan insyaAllah. وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض يغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين
أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. رواه أبو داود. Ini sifat apa? Rawahu Abu Dawud min hadis Abi Darda Malik bin Zaid. Nama sifat? Rob. Hah? Rob. Sifat rahmah. Ada di sini sifat rahmah banyak ya. Sifat rahmah. Maghfirah. Sifat al-ulu dari wa fis sama. Ya. Banyak ya. Namun sepertinya di sini dibahas tentang sifat rahmah karena setelahnya ini ala ta'manuni. Fis sama dikatakan fis sama itu bermakna al-ulu ala sama. Kalau fi tetap pada tempatnya maka sama di sini bermakna al-ulu. Rabbana Allah alladhi fis sama'i fil ulu. Fil ulu. Ulu menunjukkan Allah SWT di atas. Ya. Kalau dikatakan wa anzalna minas sama'i ma'an. Apa artinya? Ulu. Diturunkan air dari atas. Ya, diturunkan dari atas. Nah. Soalnya nanti dibahas ya, nanti di soalnya akan menetapkan sifat untuk wa qawlihi ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama'i. Rawahu al-Bukhari wa ghayruhu. Hadis Abi Sa'id. La ta'manuni wa ana aminu man fis sama'. Ini sudah ya, fis sama' penailannya jelas. Wa qawlihi wal 'arsyu fawqa dhalik wallahu fawqa 'arsyihi wa huwa ya'lamu ma antum 'alayhi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghayruhuma. Iya, ini insyaallah akan datang penjelasannya. Di sini berbicara tentang sifat as-sama, apa sifat ulu untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya penetapan Allah Subhanahu wa taala di atas. Allah Subhanahu wa taala di atas fis sama. Kalau dikatakan apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki arah? Apakah Allah memiliki sifat arah? Kita katakan arah ini lafadznya kita tawakuf. Lafaz arah, jihad itu kita tawakuf. Kenapa tawakuf? Karena tidak ada dalam Al-Quran Sunnah. Kedua, tidak ada dalam kalam salaf, tidak ada. Yang ketiga adanya ihtimal. Maka kita tawakuf. Namun dari sisi makna kita rinci. Kalau antum katakan al-jihad di bawah, kamu katakan Allah SWT memiliki sifat jihad. Kalau antum mengatakan jihad di bawah, kita tetapkan atau tidak? Kita nafikan. Tapi kalau antum mengatakan jihad di atas, namun dilingkup oleh alam, kita katakan apa? Tidak juga. Karena Allah SWT itu tidak dilingkup oleh siapapun dari makhluk. Namun kalau antum katakan jihad, maksudnya ulu, dia di atas, ya, dan dia melingkup semuanya, maka kita katakan apa? Kita iya. Kenapa? Ini dalil. Amintu man fis sama. Sama ini arah atau apa? Mana? Arah. Namun yang diinginkan apa? Jadi cukupkan dengan sifat ulu. Banyak ya sifat Allah SWT dikatakan al-qadim. Tidak ada. Lafadznya kita katakan tawakuf. Tawakuf. Namun kalau antum dari sisi mana kita tafsir? Kalau antum katakan qadim, maksudnya qadim muqayyad. Atau qadim muqayyad nisbi. Dia terdahulu setelah ini. Berarti ada yang mendahuluinya, ya kan? Tapi kalau dia qadim bermakna azali, terdahulu, tidak ada yang mendahuluinya apapun, maka ini kita katakan iya. Ini kita katakan nama Allah SWT apa? Ubah. Laisa qablahu syai'. Jadi lafaz-lafaz seperti itu didukung oleh ayat-ayat yang sama dengan lafaz. Sama dengan ini sudah disebutkan di Qaulul Muslah ya.
Jadi kalau katakan apakah Allah berarah? Ya, karena ada yang menafikan Allah tidak berarah. Kalau katakan kalau Allah berarah berarti Allah dilingkup dengan sesuatu. Iya, kalau itu pikiranmu. Karena antum selalu kiaskan sesuatu dengan makhluk. Iya, jelas makhluk, namanya makhluk. Antum tidak mau mengagungkan Allah SWT dengan sebenarnya pengagungan. Iya. Antum hindari satu lubang kecil, jatuh di lubang besar. Iya. Demikian pula, wa qawli jari aina Allah. Jangan tanya di mana Allah, bid'ah. Terus Nabi SAW. Iya. Aina Allah. Berdalilkan dengan dalil ucapan Malik bin Anas. As-su'alan bid'ah. Ya, ini perlu ditambah lagi. Pokoknya jari aina Allah, qalat fis sama. Ya, dia jawab fis sama. Man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala antikha fa inna mu'minah. Rawahu Muslim. Bahkan sebutkan bahwasanya siapa yang mengatakan bahwasanya Allah tidak di langit, dia mukmin. Ya, fa antikha fa inna mu'minah. Maksudnya beriman bahwasanya Allah mengimani bahwasanya Allah di atas. Iya. Hadis dari Muawiyah bin Ibn Hakam As-Sulami. Nah. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam afdalul imani an ta'lama anna Allah ma'aka haitsu ma kunta, haditsun hasan. Iya. Ini akan datang penjelasannya nanti. Afdalul imani an ta'lama anna Allah ma'aka haitsu ma kunta. Ini dalam hadis tentang sifat ma'iyah. Insyaallah nanti datang penjelasannya. Ini tentang sifat ma'iyah. Sifat ma'iyah. Insyaallah. Wa qawlihi idza qama ahadukum ila as-salati fa inna Allaha qibala wajhihi fala yabsuqanna qibala wajhihi wala an yaminihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi. Muttafaqun alaih. Iya, ini penetapan sifat apa ini? Sifat apa ini namanya? Riwayat dari Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Al-wajh. Dan riwayat Muslim bersendirian dari sahabat Jabir bin Abdullah. Sifat apa ini? Al-wajh. Idza qama ahadukum ila sholati fa inna Allah qibala wajhihi. Fala yabsuqanna qibala wajhihi. Dan dia meludah di depan wajahnya. Maksudnya dia arah ke depan. Wala an yamini. Walakin an shimali. Atau tahta qadami. Berapa? Al-qurb. 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 Sifat ulu. Tidak menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di bawah. Ya, ini perhatikan. Ma'iyah selalu disebutkan bersama sifat apa? Tidak berlalu. Jika disebutkan sifat ulu, sebutkan sebenarnya sifat ma'iyah. Selalu digandengkan itu. Karena untuk mengangkat sangkaan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah di mana? Ada yang mengatakan yang bagaimana tiga pendapat itu. Katakan Allah di atas. Kemudian Allah bersamanya bersama makhluknya di bumi, ilmunya. Ini ahli sunnah. Ada yang mengatakan Allah tidak di atas. Iya. Ini Jahmiyah yang menafikan. Ada yang mengatakan Allah SWT di atas zatnya dan di bawah juga dengan zat. Iya. Adapun hululiyah dari Jahmiyah, Allah SWT mereka mengatakan Allah SWT di bawah dan makhluknya tidak di atas. Jawab mereka, fa inna Allah qibala wajhi, di mana ini? Di bawah atau di atas? Di atas. Di atas. Jangan dikatakan qibala wajhi, maksudnya Allah di atas. Iya. Allah SWT ini Maha Besar. Ya kan? Maha Besar. Kalau dikatakan qibala wajhi, bukan berarti dia depan begini. Ya, langit antum begini lihat tidak? Lihat tak? Kalau tanya di mana langit? Antum bilang apa? Di atas. Ya kan?
Dalam hadis, tatkala Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Musa mengatakan, "Asma'u kalamak wa lam ara makanak. Aina anta?" Saya dengar suaramu, namun ini penetapan sifat kalam. Dan saya tidak melihat, mengetahui tempatmu. Saya tidak tahu tempatmu di mana. Aina anta? Ya kan? Dia belum tahu siapa ini. Bagaimana memanggil? Ana fawqak wa shimalik wa yaminik wa amamak. Saya di atasmu, di kirimu, di kananmu, dan depanmu. Tidak disebutkan di mana. Hah? Dia di bawah. Artinya apa? Jangan dikatakan, oh berarti dalilnya di mana-mana. Di kiri, di kanan, di atas, di bawah. Di atas, di depan. Terus di mana? Di bawah mana? Kalau antum katakan di mana-mana, berarti harus juga di bawah. Kalau antum tidak katakan di bawah, berarti bukan di mana-mana. Iya kan? Iya. Antum perkecualikan lagi. Ini menunjukkan, tatkala dengan ini bahwasanya apa kata Musa? Sifat seperti ini tidak ada sifat yang memiliki seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Rabbku. Lihat, tatkala Musa mendengar itu langsung mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha besar yang melingkup segala sesuatu. Ya, bersamaan itu Musa menetapkan Allah di mana? Di atas, karena Fir'aun itu menyuruh Haman untuk membangun bangunan menuju ke mana? Ke atas. Seandainya Musa mengatakan rohku di kiri, di kanan, di atas, maka akan berpencar. Ada naik, ada turun. Iya, banyak sekali. Perhatikan. Jadi kalau dikatakan fa inna Allah qibla wajhi, tidak mengharuskan Allah di bawah sejajar dengan antum. Tidak. Iya. Kamu masih langit di mana? Antum dari langit, tidak harus begini. Antum begini, saya dari langit. Pasang saya di mana langit? Saya di atas. Jadi saya mengatakan di bawah. Ya kan? Padahal langit itu gimana? Di bawah jadi. Ini pendalilan untuk menafikan bahwasanya Allah SWT di mana? Di bawah. Jadi jangan berdalilkan dengan ma'iyah. Bahwasanya Allah di bawah dengan dalil ini. Nah, selesai. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbas samawati as-sab' wa rabbal ard wa rabbal 'arshil 'azim. Rabbana wa rabb kulli syai' wa rabb kulli syai'. Sudah berapa menit? 57. Lanjutkan nanti. Saya motorku di luar ini ya. Saya lihat tadi sama penjagaan sebentar. Kalau kita lanjutkan nanti di tempat show. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.